Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sang pembawa cahaya di tengah kegelapan, suri tauladan sepanjang zaman. Allahumma sholli ala Sayyida Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sahabat ruang misteri. Sebelum kita mulai menyingkap tabir yang tak terlihat, mari kita niatkan setiap pencarian ini sebagai jalan untuk menambah iman, bukan sekadar rasa penasaran. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan sebarkan kebaikan dari setiap kisah yang kita pelajari. Karena di balik misteri selalu ada pelajaran, dan di balik kisah selalu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru-baru ini publik dikejutkan dengan kemunculan sosok misterius bernama Aura Cinta yang tiba-tiba menjadi sorotan karena keberaniannya berhadapan langsung dengan tokoh populer Kang Deddy Mulyadi. Dalam sebuah sesi pembacaan energi, Dinay Darko, mentalista dan ahli metafisika ternama, akhirnya angkat bicara. Dinay mengatakan bahwa saat pertama kali membaca energi Aura Cinta, ia langsung merasakan getaran yang berbeda. Ada kekuatan spiritual yang tak biasa dalam dirinya. Bahkan auranya lebih tajam dari kebanyakan orang yang pernah saya baca, ujar Dinay dalam wawancara khusus di kanal YouTube-nya. Menurut Dinay, Aura Cinta bukanlah orang biasa. Ia menyebut bahwa wanita ini memiliki sejarah kelam yang membuatnya terbuka mata batinnya. Sejak kecil, Aura Cinta disebut sudah dekat dengan alam gaib, namun baru belakangan ini ia tampil ke publik karena sebuah panggilan energi yang berkaitan langsung dengan Kang Deddy. Yang menarik, Dinay menyebutkan bahwa konfrontasi Aura Cinta dengan Kang Deddy bukan soal politik atau pribadi, tapi tentang benturan visi spiritual. Aura Cinta disebut membawa pesan dari dimensi lain yang tak bisa diabaikan, dan justru berbenturan dengan energi dominan yang selama ini mengitari sosok Deddy Mulyadi. Warganet pun terbagi. Sebagian menilai Aura Cinta hanya ingin mencari panggung, namun banyak pula yang percaya bahwa ini adalah bagian dari fenomena spiritual yang lebih besar. Video Dinay Darko yang membahas ini langsung viral dalam waktu singkat dengan jutaan penonton dan ribuan komentar yang ramai memperdebatkan siapa sebenarnya Aura Cinta. Jika tak ada kejutan energi dari semesta, saya rasa pertemuan keduanya hanya tinggal menunggu waktu, tutup Dinay, meninggalkan tanda tanya besar di benak publik. Beberapa hari setelah video Dinay Darko viral, muncul kejutan baru. Dalam sesi hipnosis dan pembacaan energi lanjutan, Dinay mengungkap hal yang lebih mencengangkan. Aura Cinta ternyata tidak sendiri. Ia diyakini membawa sosok gaib yang sangat kuat, namun energinya tergolong negatif. Sosok ini bukan dari dimensi biasa. Saya tidak akan menyebut namanya demi menjaga keselamatan kita semua, tapi entitas ini sudah menyatu dengan Aura Cinta, ungkap Dinay dalam nada serius. Menurutnya, entitas tersebut sudah lama berada dalam tubuh Aura Cinta, bersemayam sejak peristiwa traumatis yang ia alami di masa kecil. Yang membuat publik semakin gempar adalah pernyataan Dinay bahwa entitas ini memilih untuk muncul justru karena energi besar yang dibawa Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy yang dikenal masyarakat sebagai tokoh spiritual dengan aura kebaikan ternyata menjadi musuh alami dari sosok gaib yang menaungi Aura Cinta. Saya melihat benturan energi besar yang tak bisa dihindari. Sosok yang menaungi Aura Cinta membawa misi, menantang, bahkan menaklukkan energi Kang Deddy. Tapi ini bukan soal manusia dengan manusia lagi. Ini tentang dua kekuatan besar, kebaikan dan bayangan gelap. Netizen pun makin panas. Banyak yang berspekulasi, bahkan menduga akan ada peristiwa supranatural besar jika kedua tokoh ini benar-benar bertemu. Beberapa orang yang peka energi bahkan mengaku merasakan gangguan setelah menonton video Aura Cinta. Menariknya, dalam sebuah pernyataan di media sosial, Kang Deddy justru merespons dengan tenang.
Ia menulis, "Jika seseorang membawa bayangan, tugas kita bukan untuk melawan, tapi menerangi. Karena gelap hanya bisa dikalahkan oleh cahaya." Namun, Dinai memperingatkan, cahaya tidak selalu menang jika tidak disiapkan. Aura cinta sedang digerakkan dan ini bukan permainan. Kini publik menunggu, apakah akan terjadi pertemuan energi yang bisa mengubah keseimbangan spiritual? Atau mungkinkah aura cinta justru akan berubah haluan setelah konfrontasi ini? Satu hal yang pasti, ini bukan lagi sekadar drama. Ini medan energi dan dunia sedang memperhatikan. Aura cinta pun mulai menunjukkan perubahan perilaku yang semakin ekstrem. Dalam beberapa video terbarunya, ia sering terlihat berbicara dengan suara yang tidak biasa, kadang berat dan terputus-putus, seolah ada entitas lain yang mencoba mengambil alih. Matanya tampak kosong, tapi sesekali menatap tajam, seolah menantang siapapun yang berani melawannya. Di salah satu siaran langsung, aura cinta menyebut nama Kang Deddy secara langsung. Dia pikir dirinya cahaya. Tapi, cahaya pun bisa padam jika terlalu sombong bersinar. Pernyataan itu membuat banyak penonton gemetar. Beberapa mengaku merasakan hawa panas saat mendengarnya. Komentar pun membludak. Banyak yang menyarankan Kang Deddy untuk melakukan pembersihan energi. Bahkan ada yang menyarankan agar aura cinta ditangani secara spiritual. Sementara itu, Denai Darko mengaku mulai merasa berat ketika membaca energi aura cinta. Dalam sesi terbarunya, ia mengatakan bahwa sosok negatif di balik wanita itu mulai mencoba mendekatinya. "Saya sudah memasang perlindungan, tapi energinya sangat agresif. Dia mulai mencoba mengganggu mimpi saya," ucap Denai dengan wajah lelah. Beberapa paranormal lain mulai ikut buka suara. Ada yang menyebut bahwa sosok gaib yang menaungi aura cinta adalah bagian dari khodam kuno yang dulu disegel oleh seorang tokoh spiritual Jawa Barat. Dan kebetulan, silsilahnya diyakini terhubung dengan Kang Deddy sendiri. Kini, tidak hanya soal dua manusia, tapi menyangkut garis keturunan spiritual dan perjanjian lama yang tidak diketahui publik. Aura cinta dalam tubuh dan jiwanya diyakini sedang dipakai untuk mengulang konflik lama yang belum selesai. Beberapa hari kemudian, warga sekitar rumah aura cinta mulai melaporkan kejadian aneh. Suara gamelan mistis terdengar menjelang subuh, aroma bunga kenanga tercium tanpa sumber jelas, dan burung gagak tampak berputar-putar di atas rumahnya selama berjam-jam. Dinai Darko memutuskan untuk tidak lagi tampil sendiri. Ia mulai menghubungi beberapa tokoh spiritual lain untuk membantu membatasi energi yang mulai meluber dari aura cinta. Ia juga menyarankan agar pertemuan langsung antara aura cinta dan Kang Deddy ditunda. Namun, aura cinta justru menyatakan niatnya untuk datang sendiri ke tempat Kang Deddy dalam waktu dekat. Hari yang dinanti pun tiba. Aura cinta ditemani beberapa pengikut spiritualnya melakukan perjalanan ke sebuah tempat yang diyakini sebagai pusat energi Kang Deddy Mulyadi, sebuah pesantren tua di pinggiran Subang yang dikenal sebagai tempat pembinaan spiritual dan budaya lokal. Sejak malam sebelumnya, langit tampak mendung. Petir sesekali menyambar di kejauhan. Aura cinta duduk di dalam mobil dengan pandangan kosong. Tapi di balik mata yang dingin, ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Entitas yang menemaninya selama ini, yang ia sebut sebagai penjaga bayangan, terus berbisik di telinganya, menghasutnya untuk melawan, untuk membuktikan bahwa Kang Deddy hanya manusia biasa yang bisa dikalahkan. Namun, dalam hati kecilnya, aura cinta mulai merasa goyah. Di sela bisikan gaib itu, muncul potongan-potongan kenangan masa lalu. Saat ia masih kecil, ia pernah duduk di pangkuan kakeknya yang sering memutar video ceramah Kang Deddy. Suaranya lembut, penuh kasih. Kang Deddy dulu adalah simbol ketenangan baginya. Seseorang yang ia kagumi diam-diam.
bahkan sempat menjadi inspirasinya untuk sembuh dari trauma masa lalu. Tapi luka demi luka, penolakan, dan pencarian jati diri yang tak kunjung selesai membuat hatinya membatu. Ia mulai mendengar suara lain, menerima energi dari alam yang gelap, hingga akhirnya menyerahkan dirinya pada kekuatan yang sekarang menguasainya. Dalam mobil itu, air mata menetes pelan dari sudut matanya. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa bersalah yang tiba-tiba menyeruak. "Maafkan aku, Kang," bisiknya dalam hati, lirih, nyaris tak terdengar, bahkan oleh dirinya sendiri. Namun, entitas dalam dirinya langsung merespons dengan amarah. Mobil mendadak berguncang ringan. Sopir menoleh dengan panik, tapi aura cinta kembali diam. Suara itu kembali menguasai pikirannya, menekan rasa penyesalan yang baru saja muncul. Sampainya di lokasi, langit mendadak cerah. Udara terasa lebih ringan. Kang Dedi sudah menunggu di pelataran, mengenakan pakaian sederhana dengan senyum tenang. Melihat wajah Kang Dedi secara langsung, tubuh aura cinta terasa berat. Kakinya seperti tertahan sesuatu, dan dalam sekejap ia merasa dirinya seperti anak kecil yang sedang dimarahi tanpa suara. Energi kebaikan yang memancar dari Kang Dedi membuat sosok negatif di dalam dirinya menggeliat tak nyaman. Tiba-tiba aura cinta menunduk, tubuhnya bergetar, tangan kanannya mencengkeram jubahnya sendiri. Ia tidak menangis, tapi hatinya remuk. "Kenapa aku sampai sejauh ini?" pikirnya. Di dalam dadanya, rasa sesak itu makin menjadi. Ia ingin bicara, ingin berteriak, ingin minta maaf, tapi suaranya tertahan. Entitas di dalam dirinya marah besar dan mulai mendorong keluar, bersiap menunjukkan kekuatan gelapnya. Namun, Kang Dedi hanya berdiri. Tanpa berkata-kata, beliau menutup mata dan memejamkan tangannya. Udara mendadak hening. Tak ada suara angin, tak ada cicit burung. Aura cinta mulai gemetar lebih hebat. Di balik wajahnya yang keras, batinnya menjerit, "Tolong aku tidak ingin ini lagi." Aura cinta tak mampu berdiri lagi. Kakinya lunglai, tubuhnya bergetar hebat, dan dari mulutnya keluar suara berat yang bukan miliknya sendiri. "Cahaya itu menggangguku. Jangan dekati dia. Dia akan menghancurkan ikatan ini." Suara itu menggema, lebih dari sekadar suara manusia. Para pengikutnya yang menyaksikan langsung mulai mundur. Sebagian gemetar ketakutan. Kang Dedi tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak melawan, tidak memaki, tidak menunjuk atau mengusir. Ia hanya menatap aura cinta dengan mata yang tenang dan dalam. "Saya tidak datang untuk menghancurkan siapapun," ucapnya pelan. "Saya hanya ingin memanggil kembali yang tersesat, termasuk kamu, Aura." Tiba-tiba, tubuh aura cinta menegang. Kepalanya menunduk tajam, seperti ada sesuatu yang sedang melawan dari dalam. Tangannya mencengkeram rumput tanah. Beberapa pengikut spiritual Kang Dedi mulai berdiri, membentuk lingkaran, membacakan doa perlindungan secara halus, tapi terus-menerus. Aura cinta berteriak, tapi suaranya terbelah, sebagian seperti wanita yang ketakutan, sebagian lagi suara berat penuh kebencian. "Aku tidak ingin pergi. Dia sudah milikku. Dia yang memanggilku dulu. Dia yang membuka jalannya." Kata-kata itu mengejutkan banyak orang. Dinai Darko yang hadir di lokasi menyadari sesuatu. Aura cinta bukan kerasukan karena dipaksa. Ia pernah memanggil entitas ini secara sadar. Kang Dedi menutup mata, meletakkan tangan di dadanya sendiri, dan melafalkan sebuah kalimat pendek, nyaris tidak terdengar, tapi terasa sangat dalam. Hembusan angin halus mengelilingi area itu. Aura cinta terjatuh ke tanah, menggeliat seperti kesakitan. Air matanya menetes deras, tapi ia tetap berusaha menahan jeritan dari dalam dirinya. "Kang, saya cuma mau dilihat. Saya cuma mau dianggap ada." Suara lembut itu muncul dari dalam tubuhnya. Suara dirinya sendiri
yang telah lama terkubur oleh rasa benci dan dendam. Kang Dedi akhirnya melangkah pelan mendekat. Ia tidak membawa alat apapun, tidak ada minyak, tidak ada dupa, hanya dirinya dan niat yang tulus. Ia berlutut perlahan di samping Aura Cinta, lalu membisikkan satu kalimat, "Kalau kamu mau pulang, pintunya selalu terbuka." Tiba-tiba, tubuh Aura Cinta menggeliat keras sekali, seperti ada sesuatu yang mencabut paksa dari tubuhnya. Pekikan nyaring terdengar, disusul dengan hempasan angin panas yang mengenai semua orang di sekitar. Setelah itu, hening. Aura Cinta tergeletak lemas, nafasnya berat, tapi wajahnya lebih tenang. Air mata masih membasahi pipinya. Ia menatap Kang Dedi yang masih duduk tenang di sisinya. Saya minta maaf, Kang," katanya lirih. Kang Dedi mengangguk pelan, lalu meletakkan tangannya di bahu Aura Cinta. "Tak ada yang terlambat kalau kamu sungguh mau kembali." Beberapa menit berlalu. Aura Cinta masih terbaring di tanah. Napasnya mulai kembali stabil. Namun kali ini, tak ada lagi suara berat, tak ada sorot mata tajam, tak ada bisikan-bisikan yang biasa mengganggu pikirannya. Yang tersisa hanya dirinya sendiri, rapuh, kosong, namun perlahan terasa ringan. Ia menoleh pelan ke arah Kang Dedi Mulyadi yang masih duduk di sampingnya, tak menunjukkan sedikit pun rasa takut atau kemarahan. Kang Dedi hanya tersenyum, lalu mengambilkan sebotol air dari tas kecilnya dan menyerahkannya pada Aura Cinta. "Minum dulu, badanmu habis terbakar oleh rasa yang sudah terlalu lama kamu simpan sendiri," ujarnya tenang. Air itu terasa sangat dingin, menyegarkan, seolah menyapu sisa-sisa energi gelap yang masih tertinggal. Aura Cinta meneteskan air mata, bukan karena sakit, tapi karena rasa malu dan syukur yang bercampur aduk. Di hadapannya berdiri seorang pria yang selama ini justru ia lawan. Padahal dialah yang benar-benar ingin membantunya sejak awal, bukan dengan kekerasan, bukan dengan amarah, tapi dengan ketulusan dan cinta kasih kepada sesama manusia. Salah satu warga yang ikut menyaksikan peristiwa itu berkata, "Kang Dedi itu beda. Beliau nggak pernah menolak siapapun yang datang, bahkan yang sudah menyakitinya." Selama ini, Kang Dedi Mulyadi memang dikenal bukan hanya sebagai tokoh politik atau budaya, tapi sebagai sosok pemimpin rakyat yang mendengarkan, bukan sekadar berbicara. Ia tidak menilai orang dari masa lalunya, melainkan dari keberanian mereka untuk berubah. Dan hari itu, di tanah sederhana yang dikelilingi pepohonan tua, Aura Cinta menyaksikan langsung bagaimana cahaya kebaikan bisa menyembuhkan luka yang paling dalam tanpa perlu bentakan, tanpa ritual keras, hanya dengan hati yang tulus. Kang Dedi kemudian berdiri dan menatap para warga yang hadir. Tidak semua yang datang dengan gelap itu jahat. Kadang mereka hanya tidak pernah diberi cahaya, ucapnya. "Tugas kita bukan menghakimi, tapi mengingatkan, karena kita semua bisa tersesat, termasuk saya." Kata-kata itu disambut dengan diam yang khidmat. Banyak yang menunduk, meresapi maknanya. Aura Cinta pun perlahan bangkit dengan tubuh lemah, tapi hati yang untuk pertama kalinya terasa damai. Hari itu bukan hanya Aura Cinta yang diselamatkan, tapi juga mereka yang menyaksikan dan akhirnya menyadari kebaikan yang sejati tidak berisik. Ia datang pelan, menyentuh hati, lalu mengubah segalanya. Pesan moral untuk pemirsa, bahwa dalam hidup kita semua pernah disakiti, dikhianati, atau tenggelam dalam luka yang tak terlihat. Kadang, karena terlalu lama hidup dalam bayangan, kita lupa bahwa terang masih ada dan bisa datang dari tempat yang paling tak terduga. Cerita Aura Cinta dan Kang Dedi Mulyadi mengajarkan kita bahwa tidak ada manusia yang benar-benar jahat dari awal. Banyak dari mereka hanyalah jiwa yang tersesat, yang memikul luka dalam diam dan menunggu seseorang yang cukup sabar untuk mengulurkan tangan, bukan mengangkat senjata. Kebaikan sejati tidak pernah memaksa.
Ia hadir dengan kesabaran, ketulusan, dan kasih yang tak menghakimi. Jangan cepat menilai orang dari masa lalunya, karena setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Dan jika kita bisa menjadi cahaya bagi mereka yang tersesat, meski hanya sebentar, maka hidup kita sudah cukup berarti. Kalau kamu merasa cerita ini membuat merinding, menyentuh hati, dan membuka mata tentang dunia yang tak kasat mata, maka kamu berada di tempat yang tepat. Subscribe sekarang ke Ruang Misteri dan jadi bagian dari perjalanan mengungkap sisi gelap yang tersembunyi dengan kisah nyata, spiritual, dan penuh makna. Jangan lupa nyalakan loncengnya, karena di balik malam yang sunyi selalu ada rahasia yang menunggu untuk dibuka.